Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang hari, khotbah saya beda-beda seperti biasanya. Saya berikan judul Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, itu dia 1-5. Dan let's talk about praise and worship. Mari kita buka sama-sama sekarang di Mazmur pasal 22, bersemayam di atas puji-pujian. Ayat 1-6. Saya baca dulu ya ayat-ayatnya. Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 6. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu judulnya di Alkitab kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini adalah ayat-ayat dari hati Daud. Mari kita sekarang membacanya dan mendapat pengertian yang baru. Jangan lupa judul yang saya berikan, bersemayam di atas puji-pujian. Dalam bahasa Inggrisnya, The Lord reigns upon the praises of His people. Bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu bertahta di atas pujian. Untuk pemimpin biduan ayat pertama, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Saya nggak ngerti ini artinya apa. Ini semua adalah terminologi musik. Kalau kita tidak paham musik mungkin kurang mengerti. Untuk pemimpin biduan, ini untuk pemimpin kur. Di mata Daud, kenapa Daud itu sangat-sangat dicinta sama Tuhan? Karena dia itu seorang pemuji. Dan di mata Daud, seluruh umat Israel itu adalah kur sorga. Dia nggak pernah merasa bahwa jemaat itu adalah penonton. Tidak ada dalam teologi dan doktrinnya. Makanya itu di perjanjian baru dikatakan Tuhan itu rindu memulihkan pondok Daud. Kisah para rasul, di khotbah-khotbah rasul yang pertama, khotbah-khotbah pertama rasul-rasul saat itu, dia berkata, bukankah Tuhan rindu memulihkan pondok Daud? Khususnya waktu mereka lagi meeting ini, mereka lagi rapat bersama gereja mula-mula, Kisah para Rasul 15, nanti di ibadah-ibadah terakhir saya sampaikan itu. Dia mau membangunkan kembali pondok Daud. What is pondok Daud? Dia mau membangunkan kembali kehidupan fellowship umat Tuhan dengan Allahnya. Dia ingin sekali supaya Tuhan dengan umatnya itu hubungannya hati ke hati, bukan cuman otak ke otak. Bukan sekedar pengetahuan, tapi juga perasaan. Kerap kali kita diberitahukan kalau sama Tuhan itu jangan perasaan, jangan pakai perasaan. Yang penting itu kebenaran. Loh, saya setuju, tapi sang kebenaran itu orang. Bukan orang sih, pribadi. Tuhan itu personal. Coba bayangkan kalau orang lagi pacaran. Ya kan? Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang 1, 2, 3, aku pegang tanganmu. Oke? 1, 2, 3, aku kecup pipimu. Kan nggak begitu. Tuhan mencipta perasaan itu juga untuk digunakan dalam hubungan, khususnya dengan Tuhan. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu dulu sebelum dengan akal budimu dan sebagainya. Gereja-gereja karismatik seringkali dituduh terlalu pakai feeling, not true. Asal pengajaran kita, pengajaran yang solid. Asal doktrin yang diajarkan itu firman, asal firman yang dibagikan itu dijelaskan. Saya rasa di gereja kita firman tidak dangkal-dangkal kok. Firman diajarkan, real meat, daging tenan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang Kristen atau gereja yang hanya word based, yang hanya berbasis firman dalam arti pengajaran, tapi juga berbasis firman dalam arti fellowship dengan Tuhan. Firman itu pribadi loh, I am the word. Seorang pribadi firman itu Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi Daud, pemimpin biduan, dia mikirkan kalau seluruh umat itu semuanya adalah penyembah, bukan penyanyi ya. Nyembah perlu pakai nyanyi sih, tapi nggak tentu kita semua singer nih. Suara kita mungkin pas-pasan. Sana ada kunci A, kunci G, kunci D, kunciku kunci stang. Nggak apa-apa, tidak mengurangi makna bahwa kau adalah seorang penyembah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Daud membayangkan dia itu dan umat Tuhan itu rusa di pagi hari. Rusa pagi hari keluar itu mau minum. Oh, now I see, aku ngerti. I wanna give my people drink. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kalau pagi gini suara belum keluar, sungguhan suara saya pun belum bangun. Tapi gak apa-apa, latihan dulu yuk. Seperti rusa rindu sungaimu, rindu engkau. Kaulah, semua harus nyanyi ya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu agak naik ke atas ya, siap-siap tarik suara. Engkau, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Lagu ini sebenarnya dari Inggris ditranslate, diterjemahkan. Bahasa Inggrisnya nggak ada. Indonesia ditambah gini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, beri tepuk tangan untuk jemaat, suaranya merdu sekali.
Inilah indahnya penyembahan korporat. Secara individu mungkin suara kita sumbang, tapi waktu digabung semuanya harmoni. Nggak terdengar itu yang nggak enak atau yang lebih enak. Makanya kalau kita di dalam gereja nyanyi, ikut nyanyi. Karena Tuhan itu tidak menerima persembahan bersama-sama. Persembahan hidup itu satu persatu. Tapi kita kumpul sama-sama untuk saling melengkapi. When you worship, worship together. But worship from your heart. Rusa di kala fajar itu, dia membayangkan dirinya seperti rusa yang minum di pagi hari. Fajar menyingsing, ya kan? Mari kita lihat ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan berarti Daud menuduh. Ini perasaan dia sejujurnya. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia rasa jauh dari Tuhan. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sekali lagi, Daud tidak menuduh. Ini perasaan kita yang sejujurnya ketika kita dalam masalah atau ketika kita mengalami kekeringan rohani. Bahkan ketika kita tidak dalam sebuah problema, cenderung hati ini kering kerontang kalau kita jarang berdoa. Suatu hari sore-sore gitu, saya lupa kapan, padahal saya termasuk seorang yang kehidupan doanya ngaku-ngaku ya enggak enak ya. Kehidupan doanya kuat gitu ya enggak enak. Tapi kehidupan doanya ada. Tapi mungkin hari-hari itu saya lagi sibuk sekali. Kalau saya masuk ke hadirat Tuhan itu terkesan untuk terburu-buru, cepat mau keluar karena pekerjaan banyak. Meskipun pekerjaan saya adalah pekerjaan pelayanan. Anda bisa pelayanan tapi kehilangan kasih mula-mula. Saya enggak kehilangan kasih mula-mula, cuman hati saya itu diburu-buru. Jadi tanpa saya sadari minggu itu tuh saya melakukan rutinitas saya, enggak saya kurangi. Saya setiap bangun tidur selalu berbahasa roh, mesti 40 menit. Lalu baca Alkitab sekian pasal, itu enggak bisa ditawar lagi. Itu sudah jadi robotik buat saya. Tapi perasaan saya itu tanpa saya sadari menjauh. Bukan menjauh karena saya enggak suka sama Tuhan, tapi karena kesibukan. Lalu suatu hari saya lupa di tengah-tengah minggu itu, setelah 1 mingguan begitu, saya kok rasa seperti perasaan depresi. Perasaan ya, saya nggak ngalamin depresi. Perasaan depresi berat gitu, rasanya kayak kering dan kudu mau bete terus kudu mau bad mood, rasanya kayak apa ya? Simple sekali. Dibutuhkan seharian sampai sore baru saya menyadari. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan lembut seperti suara sepoi-sepoi basah dalam hati. Fellowship with me. Kaget saya. Bersekutulah dengan aku. Fellowship with me. Saya berkata, hah? Maksudnya kan aku selalu bersekutu dengan Tuhan. No. Roh Kudus bicara lagi sepoi-sepoi basah. Anda tidak akan tahu tuh Roh Kudus berbicara kecuali kalau hatimu tenang. Fellowship with me. Bersekutulah dengan aku. Aduh, saya masuk hadirat Allah. Iya kan? Saya bukan orang cengeng ya. Sulit buat saya nangis sungguhan. Dan waktu saya masuk ke hadirat Tuhan itu belum 5 menit langsung saya berkata, aku baru menyadari, kok gak ngerti-ngerti betapa keringnya hatiku, haus dan lapar aku. I want to drink. Aku mau minum seperti rusa di kala fajar. Waktu saya masuk hadirat Tuhan itu cair, Bapak Ibu. Semua masalah saya seolah selesai di mesbah pujian. Padahal lagu pun belum selesai satu. Itu pun saya nggak pakai gitar apa. Saya hanya pakai apps, nyalain, saya nyembah, baru dengar berapa lirik langsung wah. Ternyata banyak masalah nggak bisa diselesaikan dengan doa. Jenis ini nggak bisa diusir hanya dengan doa, tapi dengan doa dan pujian. Jenis apa? Kering kerontang di hatimu itu. Fellowship with me. Bersekutulah dengan aku. Meskipun mungkin kita punya saat teduh tidak bolong-bolong, peperangan rohani tetap jalan, pelayanan tetap rajin, semua ministry tetap giat. Tapi bahkan seorang pendeta pun, kita pun bisa hatinya itu, masuknya itu tidak penuh dalam hadirat Allah. Saya bicara tentang perasaan kita mesti ngikut. Allahku, Allahku, kata Daud, mengapa engkau meninggalkan aku?
Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, ayat 3, tapi engkau tidak menjawab. Siangnya rasa, bukan siang jadi kenangan, malam jadi impian. Siang itu kok rasa kering kerontang, malam tidak juga aku tenang. Ada apa ya? Kuncinya di ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata padahal di situ bisa misleading. Bisa membuat kita salah ngerti. Padahal engkau ada di sana, tapi kenapa engkau nggak mau temui aku? Padahal kamu ada di rumah, tapi kenapa kamu nggak buka pintu? Padahal kamu ada di situ, kenapa nggak angkat telepon? Padahal itu bisa negatif konotasinya. Padahal di sini juga artinya ternyata. Aku berseru-seru, mungkin Daud dalam masalah. Mungkin dia nggak ada masalah malahan. Mungkin dia nggak ada masalah, tapi hatinya perlahan-lahan menjauh karena kesibukan. Lalu di ayat 4. Ternyata ini yang aku butuhkan. Padahal di situ artinya ternyata. Ternyata engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ternyata ini loh yang aku butuhkan. Aku tidak realize dari tadi. Aku tidak sadari seminggu ini. Ternyata yang aku perlu lakukan hanyalah memuji Tuhan. Simple bukan? Ternyata engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Tahukah jemaat yang terkasih, bahwa tidak ada pengganti atau substitusi dalam hidup umatnya untuk memuji Tuhan? Anda tidak bisa ganti itu dengan puasa. Anda tidak bisa ganti itu dengan baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Anda tidak bisa ganti itu dengan sekedar berbahasa lidah, berbahasa roh, atau bahkan peperangan rohani berdoa syafaat. Ternyata engkau bertata di atas pujian. Aku kok nggak cari ke sana. Ternyata kau ada di situ. Why? Karena waktu kita memuji, waktu pujian dinaikkan, roh kita itu dinaikkan bersama dengan pujian itu. Your spirit is lifted up. Oh, ngerti aku sekarang. Makanya langsung dia berkata, kepadamu ya Tuhan nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Daud ngerti sekarang, kuncinya di ayat 4 sebenarnya. Ayat-ayat yang kita baca, ayat emasnya itu ayat 4. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka tidak mendapat malu. Ternyata di sini, ternyata engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apa artinya bersemayam di atas pujian? Artinya, waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, tidak terburu-buru hati atau tidak terpengaruh kanan kiri. Dan juga jemaat tidak boleh bergantung atau bergantung hanya pada pelayan-pelayan PAW. Sana aja yang nyanyi, aku menikmati. Atau bisa jadi malah kebalikan. Kami yang menilai hari ini WL-nya bagus enggak. Oh, itu bukanlah spiritnya pemimpin biduan. Karena Alkitab mengatakan di sini, Daud memandang bahwa semua jemaat itu adalah tim PAW-nya. Nggak bisa. Oh, gereja, wah kalau semuanya di GMS ini, itu PAW-nya, timnya begitu. Kalau di GMS itu, lalu mulai banding-banding, siapa yang mengangkatmu dan mengangkat aku jadi hakim atas pelayan-pelayan pujian. Pujian itu bagus bukan karena musisinya. Pujian itu bagus karena jemaatnya tulus. Anda jangan kaget ya, bentuk konser pun gak tentu hari itu pujiannya itu A+ di mata Tuhan. Itu tergantung orang-orangnya, tergantung jemaat. Kalau jemaat hatinya golden atau emas, itu Tuhan senang. Bahkan mungkin musiknya hanyalah akustik, pas-pasan, cuma satu gitar senar. Oh, Anda akan terkejut. Bagaimana di mata Tuhan, Tuhan tidak menilai berdasarkan permukaan, Tuhan itu menilai hati. Saya jadi ingat suatu hari saya berada di sebuah negara. Saya nggak bisa ngomong negara mana karena ini sensitif. Saya ngalami seperti yang dialami oleh rasul-rasul di Kisah Para Rasul. Dipersiapkan tempat untuk saya dikerek ke bawah jikalau tiba-tiba digerebek.
Saya dikerek dari atas. Persis saya jadi merasa, wow Tuhan, aku ini siapa bisa ngalami seperti kejadian di Alkitab. Itu ribuan orang kumpul, 3.000 tepatnya. Satu kota hanya boleh utus 2 hamba Tuhan. Itu mewakili berapa kota? Saya masih ingat kok, musik tidak bisa lengkap karena mereka datang pun tidak janjian, semuanya itu tidak ada, semua hanya datang walk in. Saya ingat kok masa itu. Waktu saya naik ke atas panggung di sini, saya melihat 3.000 di depan saya, leader semua pastor, semua pemimpin. Musik pas-pasan, pokoknya secomot-comotnya ada. Oh ternyata di sini ada, ini ada itu. Ada tim yang datang juga dengan saya sih dari negara lain yang bantu. Tetapi pada waktu saya mulai memuji Tuhan, ya ampun, baru jereng itu suara langsung seluruh ujung ke ujung. Tak ada satu orang pun buka mata. Karena ini adalah tempat yang dianiaya. Tak seorang pun tutup mulut. Semua nyanyi bak choir sorga. Merinding itu. Doa baptisan Roh Kudus di sana. Karena ternyata mereka semua belum ngerti terlalu banyak Roh Kudus itu karyanya seperti apa. Mereka sudah diselamatkan karena mereka sudah punya pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, tapi mereka belum mengalami sepenuhnya karya Roh Kudus. Saya ingat kok, saya nggak banyak bicara tumpang tangan, nggak mungkin satu persatu ini sampai kapan? Wong kita kebaktian aja was-wasan. Saya cuma mengangkat tangan saya begini, tangan kanan saya cuma terangkat gini, wush, dari ujung ke ujung berbahasa lidah pertama kalinya. Itu merinding, tidak ada yang stop. Musik mulai berhenti pun mereka tidak stop. Dari ujung ke ujung worship. Saya berkata, jangan kau heran suatu hari Anda akan lihat ada negara-negara tertentu akan menjadi kebangunan rohani Kristen terbesar di sejarah akan ada di sana. Karena Tuhan melihat setiap hati itu sungguh-sungguh menyembah. Indonesia punya musisi yang luar biasa. Menurut saya musik itu, kalau entertainer apalagi, itu 2 negara ini dahsyat, Indonesia dan Filipina. Rata-rata semua orang pegang gitar, nggak usah belajar, langsung bisa main. Di jalanan pun pernah dengar nggak orang kalau ngamen itu pinter-pinter loh. Dan kalau mereka tahu, mereka melihat kita, misalnya kita di ngemper di jalan mana, kita makan gitu. Karena saya pernah, kita doa dulu sebelum makan, mereka lihat, street smart, langsung berubah dari lagu dangdutan ke lagu gereja. Supaya dapatnya bukan cing tapi ban. Pinter tuh. Indonesia, Filipina, bakat-bakat. Beberapa teman saya orang Filipin, gitar itu diambil dan langsung belajar. Oh gini, pendengaran kita itu tiada duanya di seluruh dunia. Saya bisa nyanyi pakai kunci apapun juga. Keyboardis di belakang saya, Bapak Pito ini langsung kesetrum ke kunci itu. Waktu saya di Taiwan, saya pindah kunci, stres mereka. Mana mereka buka halaman, mana ini itu, nggak tahu gimana mengikutinya. Tapi pada waktu di Indonesia nggak ada masalah. Kita memang musically talented, tapi hati kita jangan pernah malas. Mulut kita juga waktu menyembah Tuhan. Ada orang-orang tertentu di negara tertentu, alat musik tiada. Mereka nyanyi itu hanya satu-satu senjata, their mouth, cuman mulutnya. Alat musik yang paling primitif, jikalau di negara tertentu pakaian primitif itu koteka, alat menyembah yang paling primitif, loh sumbernya hati, I know, tapi alatnya adalah instrumen cuman satu, your mouth, your voice, suaramu. Ini penting sekali. Kenapa saya ajarkan ini? Di awal tahun lebih baik saya ajarkan, saya setting tuning dulu. Saya tahun ini biarkan sepanjang hari ini saya tuning dulu jemaat untuk punya fellowship yang mantap dengan Tuhan. Ini tahun masih Januari nih, kita masih jalan sampai Desember. Mendingan kita bangun fellowship dulu dengan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa besok kita akan di kaki Tuhan. Kalau hari ini judulnya Pujilah Tuhan hai jiwaku, besok berkatilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan hai jiwaku. Besok breakfast with God, datang pagi di sini.
Kita cium kaki dulu, cium kaki Yesus dulu. Lewat pujian, lewat persembahan kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau menaburkan kehidupan kita dan apa yang berharga untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya, kalau kita tuning dulu dengan benar, sepanjang tahun ini jalan kita akan selalu berada di poros kehendak Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya jelaskan dulu, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya bersemayam di atas pujian itu artinya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu bertata di atas pujian kita. Tuhan itu bertata di atas pujian itu. Dan waktu Tuhan bertata di atas pujian kita, masalah kita nggak selesai, nggak langsung instan, tapi hati kita selesai. Pernahkah Anda masuk ke hadirat Allah ketika misalnya terjadi pertengkaran, cekcok sekeliling Anda, hati Anda gelisah, atau ada sesuatu terjadi, rasanya hati ini nggak beres-beres, atau hati ini terseret-seret, terbawa di dalam masalah. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Pernahkah Anda merasa hidup kita itu seperti tali kusut yang nggak tahu mulai dari mana kita harus memperbaikinya? Tapi waktu kita menyembah Tuhan, pelong. Satu bahasa ini, orang Indonesia paling hebat sama bahasa. Mau jelaskan macam-macam, orang Indonesia cuma bilang pelong, sudah langsung ngerti kita. Hati itu pelong. Ini bukan feeling ya. Kalau feeling, mau jujur loh, sebelum masuk hadirat Allah, feelingku gelisah kok. Feelingku itu kacau. Kenapa waktu masuk hadirat Tuhan, pelong? Itu bukan feeling. Itu kesaksian roh bahwa Allah sudah bertata di atas masalahmu. Tunggu saja tanggal mainnya, semua akan indah pada waktunya. Itu yang disebut dengan Allah bertata di atas pujian umatnya. Itu bukan hanya atas pujian umatnya dia bersemayam, tapi atas sang pemuji dia bertata. Saya pakai bahasa Inggrisnya ya. God reigns upon the praises of his people. Itu juga berarti God is reigning upon the praisers. Bukan hanya Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, tapi juga berarti Allah bertata atas sang pemuji atau sang pemuja. When God reigns upon you, atau Tuhan bertata di atas sang pemuji, sang pemuja, yaitu Anda dan saya, percayalah, dia yang ambil alih masalahmu. Dia yang take control, dia yang pegang kendali. Kalau Tuhan bertata di atas kita, dia mengadopsi segala sesuatu. Berkatku adalah dari Tuhan. Kutukku, saya yakin sekarang di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkannya. Waktu Tuhan bertata di atas hidup saya, Tuhan juga mengadopsi masalah saya. Meskipun dalam menanggulangi masalah itu, solusinya selalu melibatkan saya. Jangan suruh Tuhan bekerja sendiri, karena Tuhan itu bekerja sama. Roma 8, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terlebih dahulu mengasihi dia. Orang yang memuji dia, mengasihi dia. Tuhan bekerja sama, tetapi kalau Tuhan sudah bertata di atas pujianku, Tuhan bertata di atas hidupku, kerajaannya sudah datang. Kehendaknya akan jadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya. Waktu saya renung-renungkan ini, saya sendiri pun dapat berkat. Bahwa yang kudus itu bersemayam di atas pujian orang Israel, berarti dia bersemayam di atas orang Israel. Ketika saya memuji Tuhan, pertama-tama dia itu ditinggikan lewat pujian saya, tapi kemudian dia akan bertata atas hidup saya. Saya boleh tenang. Itulah sebabnya ini adalah penjelasan saya dari kata plong itu. Mengapa kita ngerasa plong tadi waktu masuk ngerasa bolong? Itu karena di dalam roh kita waktu kita memuji ada kesaksian iman. Cuman kita nggak bisa membahasakan. Dibutuhkan seorang pengajar untuk bisa tata dalam kata-kata hingga Anda berkata, itu maksudnya, betul itu. Izinkan saya taruh dalam kalimat yang mudah dicerna. Pelongmu waktu masuk ke hadirat Allah itu karena ada kesaksian roh di dalam dirimu. Everything will be alright, my friend, kata Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Semua akan indah pada waktunya. Itulah sebabnya seorang pemazmur berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan.
Bahkan dibuat satu lagu lama, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Akan ada kesaksian iman di dalam dirimu. It is well with your soul, semua segala sesuatu akan kubuat baik pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya memuji Tuhan. Jadi saya sarankan, pakailah, dengungkanlah lidah bibirmu untuk memuji Tuhan. Itu bukan suatu turnamen nyanyi, tapi itu sebuah kesempatan untuk meninggikan Tuhan lewat puji-pujian yang disengaja. Saya dorong Anda punya kebiasaan ini setiap hari. Dengar lagu-lagu Kristen, dengar lagu-lagu worship waktu Anda kerja, atau waktu Anda sedang berdoa, terutama kalau Anda merasa Anda tidak bisa musik, nyanyi juga nggak bagus, nggak akan ada yang mengkritikmu, sebab Tuhan tidak akan mengkritik Anda. Tapi Tuhan bertata di atas pujian umatnya yang bisa nyanyi maupun yang tidak bisa menyanyi. Belajar untuk menyanyi. Tahukah Anda sadari bahwa satu-satunya makhluk hidup yang bisa nyanyi itu cuma orang? Loh, burung bisa loh. Burung itu sebenarnya berkicau, cuma imajinasi kita aja mereka nyanyi. Itu bukan nyanyi. Yang bisa nada-nada nyanyi itu cuma manusia. Hewan bisa mengeluarkan suara dan itu pun dianggap pujian kepada penciptanya. Yang bisa nyanyi hanya kita. Kenapa Tuhan ciptakan mulut kita bisa nyanyi sekalipun suara kita semuanya gak merdu? Karena Tuhan mau kita nyanyi untuk Dia. Pakai mulutmu, jangan untuk mengeluh. Pakai mulutmu untuk memuji. Pakai mulutmu untuk menyembah, baik secara korporat waktu di gereja maupun secara individu di dalam privat. Pakai lidah bibir Anda untuk mengeluh-elukan dan mengagungkan pekerjaannya. Amin Bapak Ibu Saudara.